Nomor 14 memperkirakan tinggi pohon. Untuk menentukan tinggi pohon, Ahmad menempatkan cermin di titik E seperti pada gambar. Dari E, Ahmad berjalan mundur sampai ke titik D. Sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang dari B ke E. Dari B ke E berarti ini tinggi bayangan ya. Tinggi bayangan pohon dari B ke E di sini adalah 18 meter. Dari E ke D, nah dari cermin ke ke Ahmad ya, dari E ke D, dari E ke D di sini adalah 2,1 meter. Dan ketika berdiri, jarak mata Ahmad ke tanah, dari mata Ahmad berarti yang C ya, di sini ada mata ya, mata Ahmad. Nah, di sini adalah 1,4 meter. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Jadi yang di sini yang kita tanyakan yang ini. Nah, yang kita tanyakan yang ini kita anggap sebagai X. Kita anggap sebagai X. Jadi perbandingannya seperti ini. Di sini ya kita buat perbandingan DE berbanding dengan BE itu sama dengan dari tinggi ya, tinggi mata ke cermin ke tanah itu 1,4 nih. Jadi CD berbanding dengan AB. Nah, berbanding dengan AB, DE-nya kita masukkan 2,1, BE-nya 18 sama dengan CD-nya 1,4 dan AB-nya yang kita tanyakan. Nah, AB-nya yang kita tanyakan. Berarti untuk mencari AB di sini, berarti AB di sini sama dengan kita kalikan silang. 18 dikalikan dengan 1,4 dibagi dengan 2,1. Nah, dibagi dengan 2,1. Jadi seperti ini. Jadi ini sama dengan kalau yang 1,4 di sini 2,1. Ini bisa dibagi dengan 7 ya. Kita bisa bagi dengan 7. Yang ini menjadi 0 bukan 0. Ini menjadi 1,4 dibagi 7 itu berarti menjadi 0,2 ya. 0,2. Nah, 0,2. Yang ini menjadi 0,3. Nah, menjadi 0,3. Berarti 0,2 dengan 0,3 kita coret menjadi 2 dengan 3. Jadi kita tulis 18 kali 2 dibagi dengan 3. 18 dibagi 3 itu 6. 18 bagi 3 6. 6 dikalikan dengan 2 di sini menjadi 12. Jadi tinggi pohonnya itu adalah 12 meter. Nah, jadi seperti ini. Soal nomor 15, dua mahasiswa teknik sipil, Agung dan Ali, ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat dengan penyangga setinggi 3 meter. Nah, di sini 3 meter tegak lurus ya. Dari permukaan tanah, Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540. Dan sekarang Ali berbaring di tanah, berarti berbaring di sini, ini posisi mata ya. Jadi ada di sini posisi mata, memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Jadi dari sini sampai ke sini tampak seperti garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 meter terhadap tongkat. Perkirakan tinggi bukit tersebut. Jadi di sini, misalkan di sini kita tulis titik A ya, di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D, dan di sini titik E. Dan berarti di sini ada segitiga AED. Jadi kalau kita keluarkan gambarnya di sini, nah jadi ada segitiga AED, di sini A, di sini E, dan di sini D. Di sini tegak lurus. Yang ini nilainya 3 dan di sini nilainya 4 meter. 3 meter. Berarti untuk mencari panjang AD di sini kita gunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Yang ini 16 tambah 9 ya, 3 kuadrat itu 9. Jadi 16 tambah 9 itu adalah 25. Jadi akar dari 25 itu adalah 5. Jadi di sini kita dapatkan panjang AD-nya itu adalah 5 meter. Jadi sekarang pertanyaannya, berapa tinggi bukit? Berapa tinggi bukit? Jadi kita buat lagi seperti ini. Perhatikan.
Nah, yang ini 5 ya, kita dapatkan ini 4, di sini 3, di sini 1540. Dan perbandingannya jadi kita buat ini ya. AE berarti AE akan berbanding dengan AB. Jadi kita tulis. Terus satu lagi AD akan berbanding dengan AC ya. AD berbanding dengan AC. Jadi kita tulis juga. Jadi di sini AD berbanding dengan AC. Jadi sama dengan sekarang yang ini perbandingannya. Nah, jadi yang ini tinggi tongkat ya. Tinggi tongkat perbandingannya berarti DE. DE. Nah, DE di sini berbanding dengan BC. BC di sini adalah tinggi bukit. Jadi yang ini adalah tinggi bukit. Jadi kita masukkan dari A ke D itu 5. Sekarang A dari A ke C. Dari A ke D 5, dari D ke C 1540, berarti dari A sampai ke C kita jumlahkan 5 ditambah 1500 ya, 40. Sama dengan DE nya kita dapatkan 3 berbanding dengan BC. Nah, berbanding dengan BC. Jadi kita dapatkan dari sini 5 berbanding dengan 1545. Sama dengan di sini 3 berbanding dengan BC atau tinggi bukit. Jadi yang ini kita perkecil, 5 dibagi 5 itu 1, 15 bagi 5 3, berarti di sini 45 9 ada kosong ya. 309 sama dengan 3 berbanding dengan BC. Maka kita dapatkan panjang BC di sini. Nah, panjang BC-nya kita kali silangkan. Kita kali silang, jadi BC di sini 3 dikalikan dengan 309. Jadi sama dengan 3 kali 9 berarti yang ini 27, jadi 900 ya, 927 meter. Nah, ini adalah tinggi dari bukitnya. Jadi BC di sini sama dengan 927 atau BC-nya kita tulis tinggi ya, T. Jadi 927 meter. Nah, sama saja. Soal nomor 16, analisis kesalahan. Di sini ada dua gambar A dan B. Di gambar A itu terdiri dari 4 bidang ya, PQRS, dan gambar B itu diibaratkan dari reka ulang dari gambar yang A. Jadi kalau ini kita potong-potong terus disambung lagi akan menjadi seperti ini. Dan sekarang pembuktiannya apakah 8 kali 8 di sini sama dengan 5 kali 13, karena yang ini ada 8 satuan ya. Ke atas 8, di sini 8, berarti yang ini adalah 8 kali 8 64, dan di sini 5 kali 13 atau 13 kali 5, yang ini adalah 65. Jelas ya, beda 64 dengan 65. Dan sekarang kita analisa kesalahannya. Untuk menganalisa kesalahan ini sebenarnya kita bisa langsung dipraktekkan. Kita gunakan kertas berpeta, kita buat bidang P, Q, R, S masing-masing, kemudian kita susun ulang ke bentuk yang ini. Maka di sini akan terlihat nanti hasilnya ya, di sebelah mana kesalahannya. Dan kalau kita analisa secara dilihat dari gambar di sini, kita di sini perjelas dulu ya, ini gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini disusun seperti ini. Jadi dari gambar P kita balik menjadi seperti ini, terus yang gambar Q kita balik terus ditempelkan menjadi seperti ini. Dan satu lagi yang ini untuk yang S aksen dan juga untuk yang R aksen. Nah, kalau di sini kita lihat, kita misalkan tarik garis di sini, maka di sini ada sebuah segitiga. Di sini ada sebuah segitiga yang diharapkan kongruen dengan segitiga yang ini. Misalkan di sini kita kasih nama segitiga A. Dan perhatikan, jadi untuk kita bandingkan untuk segitiga A 1 2 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 5. Jadi untuk yang A gambarnya seperti ini. Kita keluarkan yang di sini 2, di sininya 5. Terus segitiga yang ini adalah Q ya, segitiga Q. Kita bandingkan dengan segitiga Q. Nah, jadi seperti ini.
1 2 3, di sininya 3 dan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan sekarang kita buat perbandingan segitiga A dengan segitiga Q. Perhatikan yang ini berbanding dengan ini. Berarti 2 berbanding 3 ya, 2 berbanding 3 sama dengan, nah sekarang yang ini dengan yang ini 5 berbanding 8. Kalau kita perhatikan di sini 2 berbanding 3 itu tidak sama dengan 5 berbanding 8. Tidak sama. Dan kalau dikali silang juga 3 kali 5 itu adalah 15. 2 kali 8 16. Jadi otomatis tidak sama ya. Nah, ini penyebabnya. Jadi penyebab kesalahan di sini adalah di sini ada bidang atau bangun yang tidak kongruen, Jadi ada salah satu kesalahannya di sini. Dan kalau misalkan kita buat dari kertas berpetak, kita potong-potong kemudian susun ke bentuk ini, maka ada bagian yang nantinya tidak menghasilkan ruang kosong, Misalkan yang menghasilkan ruang kosongnya bisa terjadi ya di sebelah sini. Nah, misalkan yang terjadi di sebelah sini. Nah, ini terjadi ruang kosong. Nah, ruang kosong seperti ini. Dan ruang kosong ini kalau disatukan nanti akan menghasilkan satu kotak. Nah, yang satu kotak ini yang menyebabkan kelebihan di sini. Jadi yang menyebabkan kelebihan pada gambar yang bagian B. Jadi menghasilkan 65 ya. Di sini 65. Padahal yang sebenarnya adalah 64. Soal nomor 17, perhatikan gambar. Jelaskan dari mana lubang kotak satu ini yang kosong. Sekarang kita analisis untuk kotak yang berwarna kuning. Di sini ada jumlahnya ada 7 dan pas ya, semuanya ada 7. Dan yang bawah juga di sini ada 7. Jadi yang kuning sudah betul. Terus yang satu lagi, yang ini 6 8, di sini ada 8, di bawah juga ada 8, bentuknya juga sama. Nah, seperti ini sudah betul. Sekarang kita yang hitung yang ini. 1 2 3 4 5, di alasnya 5, ke atasnya 2 ya, ke atasnya 2. Nah, ke atasnya 2. Perhatikan sudut-sudutnya pas ya, ada di sudut-sudut kotak. Yang ini juga sudut-sudutnya ada pas di sudut-sudut kotak. Jadi yang ini tidak ada masalah. Sekarang perhatikan gambar yang berwarna merah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alasnya 8, tingginya 1 2 3. Ini semuanya ada sudut-sudutnya pas ya. Sudut-sudutnya pas. Semuanya pas. Sekarang yang ini kita hitung 1 2 3, di sini sudutnya pas. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini tidak pas di sini. 7,5. Jadi yang merah ini tidak sama ya, kotak yang merah segitiga yang merah di sini dengan yang di sini tidak sama. Ukurannya yang ini 8, yang ini adalah 7,5. Analisis ke satu seperti itu. Dan yang kedua coba kita buat perbandingan. Yang ini adalah, jadi kita bandingkan segitiga yang ini dengan yang ini. Ini harusnya sebangun. Yang ini 8, yang ini 3, yang ini 5, dan yang ini 2. Perhatikan. Jadi 8 alas berbanding alas ya. 8 berbanding 5 itu sama dengan yang ini tingginya 3 berbanding 2. Jelas? Di sini tidak sama ya. Tidak sebangun. Jadi penyebabnya di sini adalah segitiga yang satu ini, untuk yang gambar segitiga merah. Nah, segitiga merah tidak sebangun. Segitiga merah tidak sebangun dengan segitiga yang berwarna hijau ya, dengan segitiga hijau. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, alasan yang kedua, ini ukuran segitiga merah ini berbeda ya. Pada gambar ke-1 berbeda dengan segitiga merah pada gambar yang kedua. Nah, berbeda ukuran. Nah, jadi seperti ini untuk soal nomor 17.